wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas konsep pengendalian internal. Anggota kelompok saya sendiri Muhammad Rifki Al-Madani. Yang kedua Amelia Nur Ariandi. Yang ketiga Anur Rafika. Dan selanjutnya akan dilanjut di pembukaan materi oleh Anur Rafika. Tata konsep yang akan kami bahas yaitu konsep umum pengendalian, klasifikasi pengendalian internal, lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, dan perhitungan resiko. Pengertian pengendalian internal menurut COSO merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh Dewan Direksi, Pengelolaan, dan personel entitas lainnya yang dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar mengenai pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan. Konsep dasar pengendalian internal menurut Romney dan Seinfeld 2015 mendefinisikan pengendalian internal sebagai proses yang diimplementasikan untuk penyediaan kepastian bahwa tujuan pengendalian di bawah ini telah dicapai. 1. Perlindungan aset, pencegahan atau mendeteksi akuisisi tidak sah, penggunaan dan atau disposisi. Yang kedua, memelihara catatan secara cukup rinci untuk melaporkan aset perusahaan secara akurat dan wajar. Yang ketiga, memberikan informasi yang akurat dan aparat diandalkan. Nomor 4, menyusun laporan keuangan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Yang kelima, mempromosikan dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang keenam, mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajerial yang ditentukan. Yang ketujuh, mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Konsep-konsep dasar struktur pengendalian intern. Ada 4 konsep yang telah mendasari struktur pengendalian intern dan menetapkan risiko pengendalian, yaitu 1. Tanggung jawab manajemen. Konsep ini sesuai dengan ketentuan yang menyatakan bahwa manajemen dan bukan auditor yang bertanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Yang kedua, kepastian yang wajar. Suatu perusahaan harus mengusahakan struktur pengendalian intern yang memberikan kepastian yang wajar, tetapi bukan mutlak bahwa laporan keuangannya telah disajikan dengan wajar. Ketiga, keterbatasan yang melekat. Struktur pengendalian intern tidak dapat dianggap sepenuhnya efektif meskipun telah dirancang dan disusun dengan sebaik-baiknya. Bahkan meskipun sistem yang ideal telah dirancang, keberhasilannya tetap bergantung pada kompetensi dan kehandalan oleh pelaksananya. Keempat, metode pengolahan data. Konsep pengendalian intern berlaku sama dengan sistem manual maupun komputerisasi atau EDP. Terhadap perbedaan besar antara sistem manual yang sederhana bagi sebuah perusahaan kecil dan sistem EDP yang sangat rumit untuk perusahaan industri bertaraf internasional. Meskipun demikian, tujuan pengendalian intern adalah sama. Klasifikasi pengendalian intern ada 4. Yang pertama, tujuan, waktu pelaksanaan, objek yang dikendalikan, dan tempat implementasi dalam siklus pengolahan data. Menurut tujuannya dibedakan menjadi 3, yaitu pertama pengendalian preventif, yang kedua pengendalian detektif, yang ketiga pengendalian korektif. Menurut waktu pelaksanaannya dibagi menjadi 2, yaitu pengendalian umpan balik, yang kedua pengendalian dini. Menurut objek yang dikendalikan dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Pengawasan umum adalah pengawasan yang dirancang untuk menjamin bahwa lingkungan pengawasan organisasi mantap dan dikelola dengan baik. Yang kedua, pengawasan aplikasi adalah pengawasan yang digunakan untuk mencegah, mendeteksi, dan membetulkan kesalahan transaksi saat transaksi tersebut diproses. Menurut tempat implementasi dalam siklus pengolahan data dibedakan menjadi 3, yaitu pertama pengawasan input, kedua pengawasan proses, yang ketiga pengawasan output. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Dani Ahmad. Di sini saya akan melanjutkan materi lingkungan pengendalian atau yang biasa disebut control environment. Control environment merupakan salah satu dari komponen pengendalian internal menurut COSO. Lingkungan pengendalian mencakup sikap manajemen dan karyawan terhadap pentingnya pengendalian dalam organisasi tersebut.
Peran lingkungan pengendalian adalah menetapkan suasana dari suatu organisasi yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari orang-orangnya. Ada beberapa faktor pembentuk lingkungan pengendalian diantaranya. Satu, integritas dan nilai etika. Dua, komitmen terhadap kompetensi. Tiga, dewan direksi dan komite audit. Empat, filosofi dan gaya operasi manajemen. Lima, struktur organisasi. Enam, penetapan wewenang dan tanggung jawab. Tujuh, kebiasaan dan praktik sumber daya manusia. Ada juga beberapa contoh pengendalian internal dalam komponen lingkungan pengendalian. Contoh pertama, Bank A memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas. Selain itu juga terdapat kode etika profesional di mana Dewan Komisaris dan Direksi merupakan komitmen integritas yang terdiri dari aspek good corporate governance dan kode of conduct yang berlaku bagi seluruh karyawan dan manajemen. Contoh kedua, Bank A dilakukan pemisahan tugas dan kewenangan untuk masing-masing bagian agar tidak terjadi penyalahgunaan otoritas dan wewenang. Untuk perekrutan karyawan dilakukan secara ketat dan dilakukan training serta konsultasi jika diperlukan. Aktivitas pengendalian adalah aktivitas pengendalian internal. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa manajemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko dan pencapaian tujuan entitas. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan penerapan di berbagai tingkat organisasi yang fungsi. Umumnya aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan review terhadap kinerja, pengelolaan informasi pengendalian fisik, dan pemisahan tugas. Kategori prinsip aktivitas pengendalian internal. 1. Establishment of responsibility, atau yang biasa disebut pembentuk tanggung jawab. Sebuah prinsip penting dari pengendalian internal adalah dengan menetapkan tanggung jawab pada karyawan tertentu. Pengendalian menjadi efektif ketika hanya seorang yang ditugaskan untuk tanggung jawab tertentu. 2. Segregation of duty, atau pemisahan tugas. Pemisahan tugas sangat penting untuk sistem pengendalian internal. Contohnya karyawan yang merancang sistem komputer tidak boleh ditugaskan untuk pekerjaan yang menggunakan sistem tersebut, karena mereka bisa saja merencanakan sistem yang menguntungkan mereka secara pribadi dan melakukan kecurangan. 3. Documentation producer. Perusahaan yang membangun produser untuk mendokumentasikan setiap transaksi. Perusahaan seharusnya menomorkan setiap dokumen transaksi sehingga terjadi transaksi dicatat 2 kali dan terhindar. 4. Physical control, atau yang disebut pengendalian secara fisik. Pengendalian secara fisik berhubungan dengan penjagaan aset dan memastikan ketetapan dan reliabilitas catatan akuntansi. Beberapa pengendalian secara fisik seperti safety deposit box dan sebagai berikut. Independent internal verification, atau yang biasa disebut verification internal yang independen. Prinsip ini melibatkan pemeriksaan data yang diperiksa oleh karyawan. Pemeriksaan catatan secara berkala atau secara mendadak seharusnya dilakukan oleh perusahaan. 6. Human Resource Control, atau pengendalian sumber daya manusia. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan sehubungan dengan pengendalian sumber daya manusia antara lain adalah memantau karyawan yang memegang kas, merotasi pekerjaan karyawan, dan memberikan karyawan kesempatan untuk berlibur. Berikut contoh pengendalian internal dalam komponen aktivitas pengendalian. Untuk aktivitas pengendalian, Bank X melakukan pemisahan tugas untuk setiap bagian, pengawasan atas tindakan karyawan dan manajemen senior, serta adanya evaluasi atas kebijakan dan prosedur yang ada untuk memastikan risiko.
Proses pengendalian dilakukan oleh internal kontrol departemen melalui pemeriksaan kredit dan operasional di cabang secara harian. Contoh pengendalian internal dalam komponen aktivitas pengendalian yang nomor 2 sebagai berikut. Bank X menggunakan teknologi database untuk melakukan input nasabah baru, melaporkan komplain nasabah ke pusat, dan mengupdate data nasabah jika diperlukan. Perhitungan resiko pengendalian merupakan usaha untuk mengetahui besar atau kecil resiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya resiko yang dihadapi perusahaan, kemudian bisa melihat dampak dari resiko tersebut terhadap kinerja perusahaan, sekaligus bisa melakukan prioritasi resiko yang mana yang paling relevan. Tujuan perhitungan resiko pengendalian. Tujuan utama dari melakukan perhitungan risiko keuangan adalah mengurangi potensi kerugian yang muncul akibat kejadian tak terduga. Risiko ini bisa disebabkan antara lain oleh nilai mata uang, kredit, komoditas, dan ekuitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya, Amelia. Komponen perhitungan risiko audit. 1. Risiko bawaan atau inherent risk. Risiko bawaan adalah kerentanan suatu asersi terhadap salah saji material dengan asumsi tidak ada kebijakan dengan prosedur struktur pengendalian intern yang terkait. 2. Risiko pengendalian, control risk. Risiko pengendalian adalah risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam cegah secara tepat pada waktunya oleh berbagai kebijakan dan prosedur pengendalian intern entitas. 3. Risiko deteksi, detection risk. Risiko deteksi merupakan risiko ketika auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Pendekatan perhitungan risiko untuk perancangan pengendalian intern. 1. Identifikasi ancaman yang dihadapi perusahaan meliputi strategi, operasi, finansial, dan informasi. Contohnya, sebuah perusahaan menerapkan sistem pertukaran data elektronik atau EDI yang memberikan kemudahan komunikasi dan menghilangkan dokumen kertas. Dua, estimasi resiko, yaitu berbagai ancaman menyebabkan resiko yang lebih besar karena kemungkinan karya tiga dan suku bumi. Gempa bumi ini dapat membuat keseluruhan fasilitas fisik perusahaan dan memaksa perusahaan bangkrut. 4. Identifikasi pengendalian, yaitu manajemen cara-cara pengendalian yang akan melindungi perusahaan dari setiap ancaman. 5. Estimasi manfaat dan pengorbanan. Alternatif pengendalian yang akan dipilih adalah alternatif yang menghasilkan manfaat lebih besar dibandingkan dengan pengorbanan. 6. Menentukan efektivitas manfaat pengorbanan. Manajemen menentukan apakah pengorbanan sebanding dengan manfaat yang diperolehnya. Salah satu cara dengan melakukan mekanisme yang terlihat pada tabel berikut. Tabel tersebut berisi analisis manfaat biaya yang menggunakan prosedur validasi gaji, yaitu meliputi biaya pemrosesan ulang data gaji, resiko kesalahan data gaji, biaya pemrosesan ulang yang diharapkan, dan biaya prosedur validasi, serta manfaat yang diharapkan.